Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yang dimana di video ini kami akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Nias dan sebagainya. Tonton terus video ini sampai habis ya. Sejarah Nias. Suku Nias adalah kelompok etnik yang berasal dari Pulau Nias. Mereka menamakan diri mereka Ono Niha. Ono berarti anak atau keturunan, sedangkan Niha manusia. Dan Pulau Nias sebagai Tano Niha. Tano berarti tanah. Hukum adat tradisional Nias secara umum disebut kontrako. Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik. Dibuktikan oleh peninggalan sejarah berupa ukiran pada batu-batu besar yang masih ditemukan di wilayah pedalaman pulau ini. Asal-usul tari perang. Berbagai mitos dalam Hoho menceritakan kedatangan suku Nias ke pulau. Sebuah Hoho mengatakan bahwa orang Nias berasal dari sebuah pohon kehidupan yang disebut Sigaro Toroa, yang terletak di sebuah tempat yang bernama Teteholi Anaa. Kedatangan manusia pertama ke Pulau Nias dimulai pada zaman Raja Sirau yang memiliki 9 putra yang disuruh keluar dari Teteholi Anaa karena memperebutkan tahta Sirau. Kesembilan putra itulah yang dianggap menjadi orang-orang pertama yang menginjakkan kaki di Pulau Nias. Mitos lainnya, Inada Sirici menurunkan 6 orang anak ke Pulau Nias dan menjadi leluhur. Masih terdapat beberapa versi lain tentang kehadiran manusia di Nias. Penelitian arkeologi. Penelitian arkeologi telah dilakukan di Pulau Nias sejak tahun 1999. Penelitian ini menemukan Pulau Nias telah dihuni sejak 12.000 tahun yang lalu oleh imigran dari daratan Asia. Bahkan ada indikasi sejak 30.000 tahun lampau. Budaya Hoa Binh di Vietnam yang sama dengan budaya yang ada di Pulau Nias menimbulkan dugaan imigrasi penduduk dari Vietnam. Bahasa Nias adalah bahasa yang dituturkan oleh orang Nias. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Sumatera Barat, Laut, Kepulauan Penghalang, dan berhubungan dengan bahasa Batak dan Mentawai. Pada tahun 2000, penuturnya berjumlah sekitar 770.000 orang. Bahasa Nias ini terdiri atas 3 dialek. Umumnya, bahasa Nias dianggap memiliki 3 dialek. Dialek utara dituturkan di daerah Gunung Sitoli, Alasa, dan Lahewa. Dialek selatan dituturkan di Nias Selatan. Sementara itu, dialek tengah dituturkan di Nias Barat, khususnya di daerah Sirombo dan Madrehe. Sementara itu, proyek penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah Sumatera 1977 sampai 1978 membagi bahasa Nias ke 5 dialek. Dialek utara dituturkan di Alasa dan Lahewa. Dialek Gunung Sitoli, dialek barat di Madrihi, Sirombo, Kepulauan Hinako. Dialek tengah di Gido, Idanugawo, Gomo, Lausa. Dan dialek selatan di Teluk Dalam, Pulau Telu, dan Kepulauan Batu. Tingkat kemiripan antara dialek ini mencapai 80%. Bahasa Nias juga sebagai bahasa resmi di Nias. Agama sebagian besar orang Nias adalah pemeluk agama Kristen Protestan, sedangkan yang lainnya beragama Islam, Katolik, Buddha, dan Panomba Adu. Setidaknya menurut penyataan sekitar tahun 1967, sistem kepercayaan yang disebut terakhir ini adalah nama yang diberikan oleh pihak luar, yang merupakan sistem kepercayaan yang berasal dari leluhur mereka. Mereka menyebut Molehe Adu, yaitu memuja roh leluhur. Untuk itu, mereka membuat patung-patung kayu atau adu yang ditempati oleh roh leluhur. Harinake. Kuliner yang pertama kali yang cocok kalian cicipi saat berwisata ke Pulau Nias ialah harinake. Harinake merupakan kuliner favorit masyarakat lokal, biasanya menjadi menu makan siang atau menu makan malam yang selalu menghiasi meja makan. Kebanyakan juga, orang yang tinggal di pulau ini rasanya yang nikmat menjadi kunci utama. Mengapa
harinake menjadi pilihan favorit. Perlu untuk diketahui juga, kuliner ini terbuat dari daging babi cincang yang diiris dengan ukuran kecil dan tipis. Selain itu, harinake merupakan sebuah kuliner yang disajikan untuk menghormati tamu mertua dalam tradisi kunjungan pertama setelah dilangsungkan pernikahan, dan kuliner ini juga disajikan oleh anak kepada orang tua saat upacara adat pembagian harta. Oi, ni fufu. Apakah kamu termasuk orang yang suka makan ubi? Ini bisa menjadi salah satu kuliner yang patut kamu cicipi, tentunya dengan rasa yang cukup nikmat dan mengenyangkan. Di masa lampau, masyarakat Nias setelah makan pagi, makan siang, dan makan malam, berasa ada yang kurang atau tidak lengkap kalau tidak makan ubi ini. Dikarenakan, pada zaman dulu beras sangat langka di pulau ini, sehingga gowini fufu menjadi hidangan pertama pada masa itu, dan tidak menutup kemungkinan kalau kamu juga bisa makan gowini fufu dengan nasi, yang tentunya akan memberikan sebuah rasa yang unik. Ni Ouro. Ingin mencari kuliner unik di Pulau Nias? Ini bisa menjadi salah satu incaran bagi kalian yang ingin menikmatinya. Unik? Ya, karena mulai dari cara pembuatannya hingga rasanya pun sulit untuk ditemukan di tempat lain. Dan dari namanya saja sudah terdengar unik, bukan? Niouro merupakan proses mengasingkan daging yang membuat daging tahan lama. Umumnya di luar Pulau Nias hanya ikan saja yang biasa diasingkan, tapi di Pulau Nias berbagai daging biasa diasingkan hingga awet, seperti daging sapi, daging babi, dan daging ayam. Hambai Nititi. Suka dengan kuliner yang berbahan dasar kepiting? Hambai Nititi merupakan pilihan yang tepat untuk kamu cicipi. Rasanya yang nikmat dan gurih menjadi alasan yang kuat bagi warga lokal dan para wisatawan untuk menyajikan kuliner ini. Hambai Nititi merupakan kuliner yang terbuat dari daging kepiting yang dicampur dengan santan kelapa. Kuliner ini sangat cocok jika dicampur dengan nasi hangat. Babai. Dulu, babai hanya dapat disuguhkan saat pesta adat upacara kelahiran anak, acara pertunangan, dan pernikahan. Konon, babai adalah makanan yang hanya disajikan oleh keluarga bangsawan dan tidak sembarangan bagi masyarakat umum. Makanan satu ini jika dilihat akan mirip seperti bubur putih. Namun, babai bukanlah bubur. Babai terbuat dari kacang putih yang dicampur dengan kelapa serta dihaluskan menjadi seperti bubur. Babai terdiri dari kacang yang ditumbuk bersama kunyit, lalu dimasak dengan api sedang bersama santan, telur ayam kampung, dan irisan daging babi asap. Baiklah, selanjutnya adat pernikahan Nias yang dimulai dari biaya perkawinan yang harus mereka pikul atau bayar. Acara ini hanya berupa acara kedua keluarga atau manggotobongi, terjemahan harfiahnya ialah menyeberang malam. Tetapi maksudnya ialah secara acara mereka membawa beban atau jujuran yang telah disepakati oleh kedua keluarga. Acara ini yang dimana kedua keluarga menentukan tanggal pesta pernikahan atau perkawinan. Acara ini hanya berupa acara kedua keluarga atau mamozi aramba. Terjemahan harfiahnya yaitu memukul gong. Mami terjemahan harfiahnya yaitu membuat menangis. Tetapi maksud mamozi aramba atau memukul gong ialah mengumumkan acara resmi di desa bahwa di keluarga itu akan dilangsungkan sebuah pesta pernikahan, dan memang dipukul bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian yang dibunyikan sampai hari pesta pernikahan atau bunyi-bunyian itu dibunyikan baik di rumah calon pengantin perempuan maupun di rumah pengantin laki-laki. Sedangkan mami atau membuat menangis maksudnya ialah acara pengembalaan atau bimbingan kepada calon pengantin perempuan. Dalam acara ini memang calon pengantin perempuan menangis karena kebanyakan kata-kata pengembalaan dan bimbingan itu membuat orang sedih. Mulau bawi, terjemahan harfiahnya yaitu membawa babi. Tetapi maksudnya ialah keluarga calon pengantin laki-laki membawa 2 ekor babi besar yang beratnya 100 kg untuk keperluan pesta pernikahan. Acara ini dilangsungkan pada sore hari sebelum hari H pesta pernikahan.